semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang jagat raya sebagai ruang eksistensi planet bumi dan tata surya sebagai ruang edar bumi. Sebelum mendalami lebih lanjut tentang materi yang akan kita bahas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jagat raya dan apa itu tata surya. Jagat raya sendiri merupakan suatu ruangan yang meluas ke segala arah dan tidak terhingga. Jagat raya disebut juga alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Sedangkan tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet yang mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Hingga saat ini, jagat raya terus mengembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya galaksi-galaksi baru sehingga galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh. Fenomena ini ditemukan oleh seorang fisikawan Austria yaitu Christian Doppler. Selain itu, berkembangnya jagat raya juga didukung oleh teori yang menyatakan adanya gaya repulsi kosmis yang membuat benda langit saling tolak-menolak. Ada beberapa teori yang dikemukakan sebagai asal mula terbentuknya jagat raya. Di antaranya yaitu, yang pertama, teori mengambang dan memapat. Teori ini menjelaskan bahwa jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang dan disebabkan reaksi inti hidrogen yang mengakibatkan terbentuknya galaksi-galaksi yang diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup dan kemudian memapat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Kedua, ada teori keadaan tetap. Teori ini dinyatakan oleh Sir Fred Hoyle. Ia menyatakan bahwa alam semesta memiliki kondisi yang tetap sama dengan sebelumnya, sehingga menurutnya tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Yang ketiga, teori ledakan besar. Menurut George Lemaitre, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Karena galaksi tersebut berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar, maka terjadilah ledakan yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Selanjutnya, dalam video ini kita akan membahas tentang galaksi dan bintang sebagai anggota dari jagat raya. 1. Galaksi. Galaksi merupakan kumpulan dari planet, bintang gas, debu, nebula, dan benda langit lain yang membentuk pulau-pulau di dalam ruang jagat raya. Ada 4 jenis galaksi, yaitu 1. Bentuk spiral. Galaksi berbentuk spiral merupakan galaksi yang memiliki struktur atau lengan berbentuk spiral yang berisi sistem bintang. 2. Bentuk spiral berbatang. Galaksi ini memiliki lengan yang keluar dari bagian ujung suatu pusat. Tonjolan dari galaksi ini berbentuk memanjang dan berisi miliaran bintang. 3. Bentuk elips. Galaksi ini memiliki berbagai varian bentuk seperti bola basket raksasa, bola rugby, dan telur burung unta. 4. Bentuk tidak beraturan. Galaksi ini memiliki bentuk yang khusus dan banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. 2. Bintang. Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbagi atas 2 jenis, yaitu bintang semu yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan bintang nyata yang menghasilkan cahayanya sendiri. Selanjutnya, tata surya sebagai ruang edar bumi. Seperti yang sudah kita bahas di awal, tata surya merupakan kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Ada banyak hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya tata surya. 1. Hipotesis nebula. Hipotesis nebula atau hipotesis kabut pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734. Ia menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari matahari raksasa yang terus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas serta es terlontar ke sekeliling matahari. Selanjutnya, dari teori yang sudah ini, kembali disempurnakan oleh Immanuel Kant pada 1775, yang lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Ia menyebutkan bahwa pada tahap awal, tata surya masih berupa kabut raksasa yang terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, serta unsur gas sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimiliki gas tersebut menyebabkan kabut menyusut dan berputar ke arah tertentu, hingga akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Hipotesis planetesimal. Hipotesis planetesimal
Dicetuskan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan geolog bernama Thomas C. Chamberlain. Hipotesis ini diawali dengan kondisi matahari yang telah ada sebagai salah satu bintang. Suatu ketika, matahari berpapasan dengan sebuah bintang dengan jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Bagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang. Pada waktu bintang tersebut menjauh, sebagian dari massa matahari jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur keluar angkasa di sekitar matahari. Hal inilah yang dinamakan planetesimal, yang kemudian menjadi planet-planet yang beredar mengelilingi matahari. Hipotesis pasang surut gas. Hipotesis ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Pada tahap pertama, matahari merupakan bintang yang besar dan bercahaya dengan kekuatan cahaya yang sangat besar. Kemudian ada bintang yang mendekati matahari hingga terjadi gesekan dan menjadikan gaya tarik antara matahari dan bintang tersebut. Gaya tarik yang terjadi mengakibatkan suatu tarikan dan membentuk suatu arah sinar panjang yang membawa beberapa partikel matahari keluar. Partikel ini membentuk kumpulan-kumpulan yang akhirnya membeku dan menjadi jajaran planet. Hipotesis bintang kembar atau ledakan bintang. Hipotesis ini dikemukakan oleh R.A. Littleton pada tahun 1956. Dia berpendapat bahwa terdapat dua bintang, matahari kembar yang saling mengelilingi. Salah satunya mengalami ledakan dan menghasilkan partikel-partikel yang tertangkap oleh bintang yang tidak meledak. Ledakan pada satu bintang tersebut diduga diakibatkan adanya bintang lain yang melintas dan menembak satu bintang. Partikel-partikel ledakan mengalami pendinginan hingga menjadi planet dan satelit yang mengitari matahari. Hipotesis protoplanet atau awan debu. Hipotesis ini menjelaskan adanya kabut gas dan debu di sekitar matahari yang membentuk gumpalan. Kabut gas dan debu tersebut terdapat pada ruang antar bintang. Debu tertarik ke pusat kabut gas dengan gerakan berputar sehingga membentuk sebuah bola dan berubah menjadi cakram. Putaran cakram yang sangat cepat mengakibatkan adanya bagian cakram yang terlempar berupa gumpalan. Semakin lama, gumpalan kabut tersebut akan mengalami pemadatan menjadi planet dan satelit yang dinamakan protoplanet. Setelah membahas hipotesis-hipotesis sebelumnya, sekarang kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah sumber energi dalam sistem tata surya. Berbentuk bola gas yang raksasa, sangat panas dan menghasilkan cahaya. Bagian-bagian matahari dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Inti matahari. Inti matahari adalah pusat matahari. Inti matahari terdiri atas elektron, proton, neutron, dan atom yang membentuk inti plasma matahari. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang dapat dilihat dengan bantuan teleskop. Fotosfer tampak seperti butiran-butiran kecil yang mempunyai piringan berwarna keemasan. Yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan atmosfer matahari. Yang keempat ada korona. Korona adalah lapisan matahari yang paling luar. Yang kelima ada zona radiasi. Zona radiasi adalah tempat transformasi energi panas matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Yang keenam ada zona konveksi. Zona ini adalah tempat menyalurkan atau merambatkan energi panas matahari dari inti matahari ke permukaan matahari. Aktivitas matahari antara lain sebagai berikut. 1. Granula. 2. Bintik hitam matahari. 3. Prominensa. Bagian-bagian matahari dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Inti matahari. Inti matahari adalah pusat matahari. Inti matahari terdiri atas elektron, proton, neutron, dan atom yang membentuk inti plasma matahari. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang dapat dilihat dengan bantuan teleskop. Fotosfer tampak seperti butiran-butiran kecil yang mempunyai piringan berwarna keemasan. Yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan atmosfer matahari. Yang keempat ada korona. Korona adalah lapisan matahari yang paling luar. Yang kelima ada zona radiasi. Zona radiasi adalah tempat transformasi energi panas matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Yang keenam ada zona konveksi. Zona ini adalah tempat menyalurkan atau merambatkan energi panas matahari dari inti matahari ke permukaan matahari.
Aktivitas matahari antara lain sebagai berikut. 1. Granula. 2. Bintik hitam matahari. 3. Prominensa. Nah, sekarang kita tahu matahari sebagai pusat tata surya. Sekarang kita akan beralih ke anggota tata surya atau planet-planet di tata surya. 3. Anggota tata surya. A. Planet. Kata planet berasal dari bahasa Yunani, yaitu planet, pengembara. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau bergerak mengelilingi matahari dalam lintas dan berbentuk elips dengan arah yang sama. Tata surya memiliki 8 planet, yaitu sebagai berikut. 1. Merkurius. Planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya dengan diameter 4.880 km. 2. Venus. Planet ini berjarak 108,2 juta km dari matahari, memiliki diameter 12.104 km. Yang ketiga, ada Bumi. Bumi merupakan planet terbesar kelima di tata surya yang merupakan titik biru. Yang keempat, ada Mars. Suhu rata-rata permukaan Mars sebesar minus 46 derajat Celcius. Planet ini sangat miskin oksigen yang kaya karbon dioksida sehingga tidak mendukung untuk kehidupan seperti di Bumi. 5. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Diameternya 139,822 km atau 8 kali diameter Bumi. Yang keenam, ada Saturnus, merupakan planet yang paling ringan yang mudah dikenali karena cincinnya yang cerah di sekitaran ekuatornya. Yang ketujuh, ada Uranus, merupakan planet yang berwarna biru karena penyerapan metan di atmosfer teratasnya. Yang kedelapan, ada Neptunus, planet terakhir dalam sistem tata surya yang berdiameter 50.500 km yang memiliki satelit alami terbesar bernama Triton. Dalam sistem tata surya, planet-planet dan benda-benda langit lainnya melakukan pergerakan yang disebut revolusi dan juga rotasi. Dampak dari revolusi dan rotasi planet bumi terhadap kehidupan di bumi adalah sebagai berikut. Dampak rotasi bumi adalah 1. Peredaran semua harian benda-benda langit. 2. Peristiwa siang dan malam. 3. Perbedaan waktu. 4. Pembelakan arah bumi dan arus laut. 4. Revolusi bumi adalah semut matahari. 2. Perbedaan lama siang dan malam. 3. Pergantian musim. Sekarang kita akan membahas tentang satelit. Kata satelit berasal dari kata Latin sateles, yaitu satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Satelit terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Satelit buatan. Berikut beberapa contoh satelit berdasarkan kegunaannya. A. Satelit komunikasi. Contohnya adalah satelit Palapa. Adalah satelit komunikasi yang dimiliki Indonesia. B. Satelit astronomi. Contohnya adalah seperti galaksi, planet, bintang, dan benda langit lainnya yang sangat jauh. C. Navigasi. Contohnya adalah GPS atau bisa disebut dengan Global Positioning System milik Amerika Serikat dengan nama GPS Block Strip M. D. Satelit pengamat bumi. Contohnya seperti pengamatan meteorologi, lingkungan, dan pembuatan peta. E. Satelit cuaca. Satelit GOES 8 adalah satelit cuaca milik Amerika Serikat. Berikutnya adalah satelit alami. Bulan adalah satelit alami bumi. Yang berikut adalah beberapa contohnya. A. Peredaran bulan. Bulan mengelilingi bumi dengan lintasan yang berbentuk spiral. B. Rupa-rupa semu bulan. Rupa-rupa semu bulan terjadi apabila bulan memantulkan sinar yang diterima dari matahari. C. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi karena bayangan bumi menutupi sebagian atau semua permukaan bulan.